Mesin 2JZ merupakan mesin legendaris dari Toyota yang diproduksi dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Mesin 2JZ sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu 2JZ GE, 2JZ GTE, dan 2JZ FSE. 3 jenis itu terbagi lagi menjadi VVTi dan non-VVTi. VVTi merupakan teknologi yang mengatur sistem kerja katup pemasukan bahan bakar secara elektronik yang ditujukan untuk efisiensi bahan bakar. Pada video ini, kita akan fokus pada mesin paling legendaris, yaitu 2JZ GTE non-VVTi. Dari pabrikan, mesin ini dapat memuntahkan tenaga 320 horsepower pada 5.600 rpm. Dari sejarahnya, generasi pertama Supra dimulai dari tahun 1978. Toyota mengenalkan mobil barunya Toyota Celica Supra MA47. The Toyota Celica Supra. Talk about... Konfigurasi mesinnya sendiri adalah 2 liter inline six SOHC dengan output tenaga 125 horsepower. Pada tahun 1981, Toyota mengupgrade mesin mobilnya dengan sistem DOHC dan menaikkan kapasitas mesin menjadi 2,8 liter. Output yang didapat naik menjadi 145 horsepower. Mobil ini dinamai Toyota Celica Supra A60. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1986. Pada generasi ini, Toyota Supra resmi diperkenalkan dengan model tersendiri oleh Toyota tanpa embel-embel Celica. Toyota memperkenalkan Toyota A70 dengan twin turbo. Mesin yang disematkan adalah mesin Toyota 7M GTE dengan kapasitas 3 liter inline six DOHC twin sequential turbo. Output tenaga meningkat pesat dari model-model sebelumnya menjadi 267 horsepower pada RPM 5600. Versi mesin terakhir dari generasi ketiga adalah 1JZ GTE dengan kapasitas mesin 2,5 liter dan output 276 horsepower. Kemudian kita masuk ke generasi paling legendaris, yaitu generasi keempat. Pada generasi ini, mesin 2JZ mulai diperkenalkan dengan 2 model, 2JZ GE untuk versi naturally aspirated dan 2JZ GTE untuk versi turbo. Outputnya sendiri 220 horsepower untuk versi GE dan 325 horsepower untuk versi GTE. Bagaimana dengan Gentleman Agreement yang disepakati di tahun 1988? Faktanya, beberapa pabrikan tidak mematuhinya dan hanya menuliskannya di kertas spesifikasi. Contohnya adalah Mitsubishi 3000 GTO yang di Amerika tertulis 320 horsepower, sedangkan di Jepang 276 horsepower dengan mesin yang sama persis. Nissan Skyline GT-R yang sebenarnya dapat mengeluarkan 320 horsepower pada dyno test. Dan dari Honda ada Honda Legend yang bertenaga 300 horsepower. Meski pada saat itu kecelakaan menurun setelah adanya Gentleman Agreement, namun itu berbarengan dengan semakin modernnya aspek safety seperti ABS, airbag, dan juga 3-point seat belt yang hak ciptanya dibebaskan oleh Volvo kepada semua pabrikan. Pada Juli 2004, Ketua JAMA atau Japan Automobile Manufacturer Association menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara batasan horsepower dan limitasi kecepatan terhadap kecelakaan. DJZ GTE memiliki kapasitas mesin 3 liter atau tepatnya 2977 cc konfigurasi inline six.
Konfigurasi ini menjadikan 2JZ menjadi mesin yang sangat seimbang, dan juga adanya overlapping combustion terkait dengan jumlah silinder, menjadikan mesin ini lebih bertenaga. Untuk desain bor dan stroke, 2JZ memiliki desain square, dengan bor 86 mm dan stroke 86 mm, sama seperti pada mesin Honda K20. Untuk blok mesin, 2JZ GTE terbuat dari material cast iron dengan desain closed deck. Cast iron sendiri lebih kuat daripada blok mesin yang berbahan aluminium. Namun pada era modern ini, 75% mesin yang beredar di pasaran sudah berbahan aluminium. Tujuannya adalah untuk mengejar bobot yang lebih ringan, di mana rata-rata beratnya hanya 3/5 daripada cast iron block. Sedangkan untuk sistem closed deck sendiri akan mengurangi potensi crack pada blok mesin saat bus dinaikkan. Meski pada tahun 2006 BMW mengeluarkan mesin BMW N54 dengan konfigurasi open deck berbahan aluminium dan tidak ada masalah saat bus dinaikkan hingga 700 horsepower. Itu tentunya pengaruh dengan perkembangan teknologi dan komputerisasi saat ini. Tapi, dari mana sebenarnya istilah bulletproof dari 2JZ? Itu berada pada rusuk penguat pada setiap sisi blok mesin 2JZ. Dapat kita bandingkan dengan mesin RP26 DET. Terlihat bahwa penguat dari blok 2JZ lebih banyak dan terkonfigurasi secara vertikal dan horizontal. Untuk crankshaft dan connecting rod, material 2JZ terbuat dari forged steel. Untuk versi 2JZ GTE, connecting rod lebih tebal daripada versi 2JZ GE atau versi NA-nya. Untuk piston sendiri, Toyota memberi istilah High Pressure Gas Hyperthermic Piston. Meski bukan merupakan forged steel material, berdasarkan beberapa forum menyatakan bahwa piston ini mampu menahan hingga output 700 horsepower. Yang menarik dari piston ini adalah adanya friction reducing coating yang berfungsi untuk mengurangi gesekan piston terhadap bodi dari silinder bor. Kemudian, untuk mengurangi potensi terjadinya knocking, Toyota memberikan internal oil gallery yang terhubung pada oil squirter pada bagian blok mesin. Bagian ini hanya dapat ditemukan pada 2JZ versi turbo. Selain itu, kita dapat menemukannya di pabrikan lain, yaitu pada Honda K24 versi Performance Edition. Untuk kompresi rasio dibuat lebih rendah karena digunakannya turbo. Kompresi rasio 2JZ GT adalah 8,5:1. Masuk ke bagian cylinder head. Konfigurasi 2JZ GT adalah DOHC yang digerakkan oleh timing belt. Dan pada setiap silinder terdapat 4 valve dengan sudut 45 derajat. Sudut ini cukup ketinggalan karena terlalu lebar dan standar sekarang yang sudah mulai lebih sempit. Untuk intake dan exhaust port, meski lebih modern dari adiknya 3S GTE, namun perlu dilakukan redesign jika ingin menaikkan horsepower. Sistem turbo pada 2JZ sendiri adalah sequential twin turbo, yang artinya satu turbo akan bekerja pada low RPM dan satunya akan bergabung pada RPM tinggi. Pada keluaran pabrikan tepatnya di 4000 RPM. Pada umumnya, pada sistem sequential turbo, ukuran turbo akan berbeda. Namun pada 2JZ, dua turbo yang digunakan memiliki ukuran yang sama. Keunggulan dari sequential turbo adalah tenaga yang dikeluarkan linear dan akan terus mendapatkan pasokan udara termasuk pada RPM rendah. 2JZ terkenalkan potensinya. Bahkan beberapa forum luar menyatakan dapat mencapai 2000 horsepower. 750 horsepower dapat dilakukan dengan mengganti sequential turbo dengan diameter yang lebih besar, yaitu 64-80 mm, dan juga external wastegate dengan aliran udara yang lebih besar. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengupgrade intercooler, fuel pump, fuel injector, tunable ECU,
dan juga cam sebagai opsional. Maka untuk mendapatkan 750 horsepower tidaklah sulit. 750 horsepower itu didapat tanpa merubah isi blok mesin, seperti crankshaft, connecting rod, dan juga piston. Untuk mesin 2JZ sendiri tidak dapat diproduksi lagi oleh Toyota, termasuk pada seri terbarunya Toyota Supra Mark V yang rilis pada tahun 2019. Toyota lebih memilih berkolaborasi dengan BMW untuk development mobil ini. Itulah sekilas mengenai mesin legendaris Toyota 2JZ GTE.